Bawaslu Kabupaten Batanghari saat ini telah mengantongi 2 orang tersangka dalam kasus tindak pidana pemilu. Tak menandatangani hasil pleno rekapitulasi, saksi partai di Kecamatan Alambarajo lakukan protes. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap banjir tahap ketiga yang terjadi di Desa Pulau Kayu Arum. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 25 Februari 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Batanghari memastikan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana pemilu yang memicu terjadinya pemungutan suara ulang di 2 TPS di Kecamatan Muara Tembesi. Jadi untuk itu Bawaslu telah mengantongi 2 nama terduga pelaku pelanggaran pemilu. Upaya pengumpulan alat bukti pelanggaran pemilu 2024 di 2 TPS di Kecamatan Muara Tembesi, yakni TPS 03 Desa Pelayangan dan 04 Desa Sukaramai telah dilakukan pihak Bawaslu bersama Gakumdu. Dari hasil kajian, dugaan kecurangan yang dilakukan oknum pemilih dengan mencoblos lebih dari 1 kali di TPS berbeda mulai mengarah kuat ke sanksi pidana pemilu. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan, sesuai temuan fakta di lapangan serta bukti yang telah dikumpulkan, hampir dipastikan pelaku pelanggaran pemilu yang memicu terjadinya PSU dapat dikenakan sanksi pidana pemilu. Terduga kedua pelaku berinisial C dan J. Saat ini, pihak Bawaslu tengah menyusun kelengkapan berita acara dari kasus pelanggaran pemilu tersebut untuk disampaikan ke pihak Gakumdu. Dugaan pelanggaran pidana pemilu ini setelah kita Gakumdu melakukan kajian berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu ini, kita sudah menyimpulkan ditemukan unsur yang memenuhi bahwa kasus ini itu terdapat pelanggaran pidana, sehingga pasal yang kita gunakan untuk menjerat si terduga ini adalah pasal 516 Undang-Undang 7 2007. Terhadap kasus pelanggaran pemilu ini, pihak Bawaslu akan menggunakan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, terekam CCTV seorang saksi partai dipukul ketua KPPS di TPS 42, Kelurahan Rawasari, Alambarajo. Aksi ini bermula saat saksi mempertanyakan tanda tangan hasil pleno penghitungan suara yang digantikan oleh orang lain. Aksi kekerasan dialami seorang saksi dari Partai Demokrat saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS 42 RT 26 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Pemukulan yang sempat viral di media sosial ini terekam jelas melalui rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dalam rekaman itu, anggota KPPS tampak menghampiri korban lalu menendang dan memukul korban. Diduga pemukulan ini dikarenakan aksi protes yang dilayangkan saksi kepada petugas KPPS. Korban mengaku tidak menandatangani hasil pleno penghitungan suara, bahkan tanda tangannya diduga digantikan oleh orang lain. Korban sempat menghubungi pengurus Partai Demokrat untuk berkoordinasi dengan ketua KPPS, namun aksi itu berujung pemukulan. Anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kejadian tersebut. Diduga ada pelanggaran etik lainnya terkait suami istri yang menjadi KPPS. Selain telah merekomendasikan ke KPU Kota Jambi untuk ditindaklanjuti, proses pemukulan terhadap saksi itu juga akan diserahkan ke petugas kepolisian. Penyidikan kepolisian, dan saya pastikan itu bukan masuk dalam ranah Gakumdu ya, tapi memang tidak pidana murni. Sudah diperiksa semua? Sampai dengan hari ini, kemarin saksi sudah laporan ke saya, kurang lebih hampir 3 orang sudah diperiksa. Atas kejadian itu, korban telah melaporkan ke Polresta Jambi untuk ditindaklanjuti petugas kepolisian. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Pemirsa, rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi saat ini terus dipercepat. Dan untuk bisa mengetahui sejauh mana perkembangan dari proses rekapitulasi, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari KPU Muaro Jambi. Selamat sore Azam. Azam, seperti apa saat ini untuk kondisi ataupun juga situasi terkini rapat pleno rekapitulasi di sana, Azam? Ya, masih terdapat 3 kecamatan yang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024. 3 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kumpe Ulu, Sekernan, dan Mestong. Dari 3 kecamatan ada 103 TPS ataupun tempat pemungutan suara yang masih berlangsung rapat pleno rekapitulasi. Di antaranya 65 TPS ada di Kecamatan Kumpe Ulu dan 30 TPS ada di Sekernan, sisanya 8 TPS terdapat di Kecamatan Mestong. Masih berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi ini mengingat di 3 kecamatan tersebut terbanyak TPS, seperti di Kumpe Ulu itu ada 175 TPS dan di Sekernan itu ada 145 TPS. Sedangkan di Mestong itu ada 140 TPS, sehingga membutuhkan waktu dalam menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilu tahun ini. Pada pelaksanaan rekapitulasi, dapat kami informasikan pada tanggal 19 kemarin di Muaro Jambi sempat dihentikan sementara karena ada gangguan dari Sirekap, sehingga pelaksanaan rapat pleno dihentikan sementara dan dilanjutkan di tanggal 20 hingga sore hari ini. Ya, Siska. Azam, untuk sistem keamanan logistik yang ada di kantor KPU Muaro Jambi ini siapa saja yang melakukan penjagaan di sana? Ya, dari 3 kecamatan yang masih melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 8 kecamatan yang telah selesai merampungkan rekapitulasi perhitungan suara. Di antaranya itu Kecamatan Marosebo, Taman Rajo, Kumpe Ilir, Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Bahar, Bahar Utara, dan Kecamatan Bahar Selatan. Dari 8 kecamatan tersebut terdapat 836 TPS ataupun kotak suara yang kini telah tersimpan di gedung KPU Muaro Jambi yang berada di perkantoran Bupati, tepatnya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Untuk penjagaan logistik sendiri di kantor KPU ada personil dari pihak kepolisian dan TNI yang menjaga ketat serta dibantu oleh jajaran dari KPU sendiri. Selain dari personil yang disiagakan untuk menjaga logistik yang ada di gedung KPU, juga dibantu dengan CCTV pemantau di sekitar gedung. Di dalam gedung sendiri terdapat 4 CCTV yang terkoneksi langsung dengan Polres Muaro Jambi dan jajaran Komisioner KPU Muaro Jambi. Sementara 4 CCTV lainnya berada di luar gedung, yang berada di semua sisi gedung masing-masing satu terdapat CCTV. Untuk pengamanan sendiri sejauh ini masih kondusif, tidak ada gangguan yang berarti dalam pelaksanaan tahapan pemilu tahun ini. Siska. Azam, untuk pleno tingkat kecamatan memang saat ini masih dalam proses rekapitulasi begitu. Kemudian kapan nantinya untuk tingkat KPU Muaro Jambi ini akan dilaksanakan rapat plenonya, Azam? Ya, dapat kami informasikan dari informasi yang kami terima dari Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin, untuk rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten sendiri direncanakan pada tanggal 29 Februari besok. Untuk pelaksanaan sendiri akan dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di kawasan Broni, Kota Jambi. Sejauh ini KPU masih menunggu hasil rekapitulasi di 3 kecamatan. Namun meskipun nantinya di tanggal 29 3 kecamatan tersebut belum juga merampungkan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, KPU tetap melanjutkan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang telah terlaksana 8 kecamatan. Ya, Siska. Terima kasih Azam Afnan, kontributor TVRI Jambi yang melaporkan langsung dari KPU Muaro Jambi, dan selamat bertugas kembali. Selamat sore, Azam.
Pemirsa, KPU Batanghari mengklaim bahwa pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS yang ada di 2 kecamatan sedikit menghambat proses rekapitulasi untuk di tingkat kecamatan Muara Tembesi maupun juga di Pemayung. Untuk itu KPU berharap bahwa proses rekap kali ini dapat segera diselesaikan. Halim mengatakan, dengan adanya PSU di 4 TPS yakni TPS 03 dan 08 di Desa Lupuruso, Kecamatan Pemayung, serta TPS 03 Pelayangan dan 04 Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, cukup berdampak terhadap penghitungan atau rekapitulasi di 2 kecamatan tersebut. Pihak PPK di 2 kecamatan terpaksa harus menunda sementara waktu jalannya proses rekapitulasi. Halim menyebutkan, seusai penghitungan hasil suara di TPS PSU, petugas diminta untuk melakukan pergeseran secepatnya logistik ke kecamatan setempat. KPU menargetkan dalam pekan ini tahapan rekapitulasi sudah dapat diselesaikan. Desa untuk di Kecamatan Tembesi ini ditunda, karena memang menunggu 2 TPS yang hari ini pelaksana PSU. Nah, kemungkinan jika nanti besok kota ini bergeser ke kecamatan, kita koordinasi dengan PPK, kita minta di minggu itu sudah jalan pleno di kecamatan. Halim menambahkan, dari hasil pemantauan di masing-masing TPS PSU berjalan cukup kondusif dan tidak ada gejolak yang terjadi selama pencoblosan hingga penghitungan suara dilakukan. Adi Juniaman, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemungutan suara ulang PSU di 12 TPS di Provinsi Jambi pada 24 Februari kemarin telah selesai. KPU Provinsi Jambi menilai pelaksanaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Bagaimana pelaksanaan PSU pada 24 Februari kemarin? Selamat sore. Silakan Joko. Baik, dapat saya laporkan bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah menggelar pemungutan suara ulang pada Sabtu kemarin di 12 TPS yang ada di Provinsi Jambi. Di antaranya ada di Kabupaten Tebo sebanyak 4 TPS dan Kabupaten Batanghari 4 TPS serta Kota Jambi ada 4 TPS. KPU Provinsi Jambi mengklaim bahwa pelaksanaan PSU yang dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Suparmin, mengklaim bahwa yang dimaksud dengan sesuai prosedur ini, yakni pelaksanaan pada PSU ini sesuai dengan aturan yang berlaku seperti petugas KPPS atau petugas TPS membuka jam pencoblosan itu pada pukul 8 pagi hingga 13.00. Kemudian juga pelaksanaan ini diawasi ketat oleh Bawaslu, KPU, serta unsur terkait lainnya, baik pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota di tempat yang mana pelaksanaan PSU dilakukan. Kemudian juga PSU ini dilakukan dengan teliti sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan maupun pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak ada lagi pada saat PSU kemarin tidak ada lagi pemilih yang melakukan pencoblosan 2 kali di tempat TPS yang berbeda karena pengawasan dan teliti yang sangat fokus dilakukan sehingga pelaksanaan PSU ini dapat berjalan dengan baik. Bahkan untuk petugas KPPS juga telah menyerahkan hasil rekapitulasi mereka kepada panitia pemilu di tingkat kecamatan untuk dilakukan pleno. Kemudian setelah melakukan pleno ini mereka akan menyerahkan hasil perolehan suara ke tingkat provinsi. Demikian, kembali ke studio. Ya, Joko, selama proses PSU berlangsung, apakah masih ada kendala yang ditemukan? Baik, dari informasi yang diterima sementara ini, sejauh ini belum ada kendala yang berarti saat pemungutan suara ulang kemarin karena persiapan ini sudah dilakukan dengan matang. Bahkan dari KPU Kabupaten Kota sendiri juga telah melakukan bimbingan teknis atau BIMTEK kembali kepada petugas TPS yang akan melakukan PSU. Sehingga kesalahan-kesalahan dan kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya PSU ini dapat diminimalisir. Dan alhamdulillah nyatanya sampai saat ini belum ada KPU Provinsi Jambi menerima pelanggaran atau dugaan pelanggaran maupun kesalahan teknis yang dilakukan saat pemungutan suara ulang kemarin. Terima kasih.
Baik, PSU yang berjalan di 12 TPS di Provinsi Jambi berjalan dengan lancar dan kondusif. Terima kasih Joko atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, dari 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, baru 1 kecamatan yang menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Sementara rekapitulasi suara di 10 kecamatan masih terus berjalan dengan presentasi yang berseragam. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di Kabupaten Sarolangun masih terus berjalan. Seluruh kecamatan dalam melakukan rekapitulasi mayoritas menggunakan 1 panel. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, lambatnya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi menjadi kendala dan sering dihadapi PPK. Umumnya rekapitulasi suara terkendala jaringan internet, aplikasi Sirekap yang sulit diakses, dan sering padamnya aliran listrik PLN. Di PDF, kita semuanya menggunakan PDF berumus, jadi di PDF berumus itu tidak bisa kita kasih panel. Jadi memang fokus selesai satu desa. Nah itu yang mungkin salah satu kendala untuk pleno kita. Nah nantinya kami lagi cari ini solusi kayak mana ini bisa berjalan. Progres perhitungan dan rekapitulasi suara di setiap kecamatan bervariasi, karena jumlah TPS di masing-masing desa dan kelurahan serta kecamatan berbeda-beda. Ari Wibowo optimis proses rekapitulasi di tingkat PPK akan selesai tepat waktu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tahapan pemilu 2024 hingga saat ini masih terus berlangsung, yakni untuk tahapan rekapitulasi suara. Seluruh elemen masyarakat tetap diimbau untuk bisa menjaga kondusivitas dan juga keamanan daerah hingga berakhirnya tahapan pemilu tahun 2024 kali ini. Kenyamanan dan kelancaran proses pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun menjadi atensi dan prioritas utama jajaran Polres Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, pihaknya masih menyiagakan petugas keamanan di tempat-tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. Jajaran Polres Sarolangun meningkatkan patroli dialogis agar penyelenggara pemilu dapat menyelesaikan tugasnya dengan aman dan lancar. Demi kelancaran proses dan tahapan pemilu, seluruh peserta pemilu, simpatisan, dan tim sukses diminta untuk mengedepankan situasi Kamtipmas yang telah berjalan baik di seluruh wilayah dalam Kabupaten Sarolangun. Pasca pemilihan, kita tetap hormati keputusan yang ada nanti setelah penghitungan dari KPU, penghitungan saya. 1 hari pemilihan, setelah itu mari kita kembali bergandengan tangan untuk menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban di Sarolangun. Kita semua bersaudara, tetap bersatu untuk memajukan Sarolangun, siapapun pemimpinnya, siapapun calon legislatif yang terpilih, kita tetap bersama-sama untuk memajukan Sarolangun sehingga menjadikan Sarolangun aman dan nyaman. AKBP Budi Prasetya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan keamanan daerah hingga berakhirnya tahapan pemilu 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kakanwil Bulog Provinsi Jambi memastikan beras dan juga bahan pokok lainnya aman dan juga terkendali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi. Hari ini, Saudara, banjir kembali terjadi di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi. Warga diminta untuk tetap mewaspadai tingginya muka air pada banjir yang tahap ketiga yang menggenangi desa. Seperti inilah kondisi banjir yang kembali menerjang Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Banjir diakibatkan meluapnya air Sungai Batanghari yang mencapai ketinggian sekitar 1 meter. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam akses jalan desa. Berdasarkan data perangkat desa, terdapat 380 rumah yang terdampak banjir dengan jumlah 50 rumah yang telah tergenang air. Ketinggian air di dalam rumah warga mencapai sekitar 20 cm. Hingga saat ini belum ada warga yang terdampak banjir mengungsi ke tempatnya lebih tinggi.
Perangkat desa bersama warga setempat berharap adanya bantuan logistik makanan dari pemerintah daerah karena banjir telah memutus roda perekonomian warga. Yang ketiga kalinya banjir. Kondisi airnya seperti apa tuh? Kalau kondisi airnya kalau sekarang ini terus tambah tinggi dengan ketinggian itu 50 sampai 1 meter. 50 sampai 1 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai tingginya muka air pada banjir tahap ketiga ini. Selain disebabkan masih tingginya debit muka air Sungai Batanghari, banjir juga disebabkan masih tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Azam TVRI Jambi melaporkan. Terkait transportasi sungai, saudara, Sungai Kumpeh yang menjadi salah satu jalur untuk mengangkut hasil perkebunan dan juga pertanian warga, saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena badan sungai yang telah tertutup oleh lumpur. Tumpukan rumput Kumpeh yang semakin banyak di belantaran Sungai Kumpeh membuat jalur transportasi sungai di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi lumpuh total. Masyarakat setempat mengeluhkan karena tidak bisa lagi membawa hasil perkebunan dan pertaniannya melalui jalur sungai. Kondisi ini berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan ini. 30 pompong itu lewat. Masyarakat yang membawa sawit itu, mulai dari Tanjung Jabung Timur, sampai ke yang orang kita Muaro Jambi, orang Kumpeh yang melewati kok. Artinya sampai saat ini memang tidak bisa dilalui deh. Sampai saat ini tidak bisa dilalui. Ini kurang lebih lah hampir 3 bulan. Sungai Kumpeh yang memiliki lebar 100 meter dengan kedalaman mencapai 16 meter tersebut tidak hanya dilintasi para petani lokal, namun juga masyarakat dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membawa hasil perkebunan melalui jalur sungai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, saudara. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kota Sungai Penuh dalam 2 bulan terakhir mengalami peningkatan sebanyak 558 kasus. Kasus ISPA disebabkan polusi udara hingga peralihan musim. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kota Sungai Penuh 2 bulan terakhir terjadi peningkatan sebanyak 558 kasus yang tersebar di 8 kecamatan. Hal ini disebabkan karena polusi udara hingga peralihan musim. Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri mengatakan, untuk kasus ISPA tahun 2023 di Kota Sungai Penuh mencapai 2.315 kasus. Namun pada 2 bulan terakhir terjadi peningkatan sebanyak 558 kasus. Untuk penyebab ISPA itu memang biasanya terjadi pada asap, pembakaran hutan, ataupun pada masa transisi perubahan cuaca, terutama pada pasca banjir dan musim hujan. Era juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa memeriksa kesehatan jika mengalami gangguan pada kesehatan serta mengkonsumsi makanan yang bergizi agar tidak mudah terserang penyakit. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kakanwil Perumbulok Provinsi Jambi Ali Ahmad memastikan bahwa ketersediaan beras jelang Ramadan masih mencukupi. Pasokan beras yang masih tersimpan di gudang Bulog Provinsi Jambi saat ini, saudara, mencapai 20.000 ton lebih. Jelang Ramadan tahun 1445 Hijriah, Kakanwil Perumbulok Provinsi Jambi Ali Ahmad Naji Amsari memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat masih mencukupi. Saat ini ketersediaan beras di gudang Bulog Provinsi Jambi mencapai 7.000 ton beras dan 13.000 ton beras akan masuk ke gudang dalam waktu dekat. Pasokan beras 20.000 ton itu diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat hingga 3 bahkan 5 bulan ke depan. Masyarakat diminta tak perlu khawatir dengan pasokan kebutuhan bahan pokok jelang Ramadan. Bulog Provinsi Jambi siap mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tentunya kita kalau untuk menghadapi hari-hari besar maupun bulan suci Ramadan, kita tentunya menyiapkan persediaan baik itu komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, daging, tepung terigu. Nah, dari sisi beras kita menjaga stok kita 3 bulan ke depan. Jadi kita punya ketahanan stok sampai 7.000 ton lebih, ditambah dengan rencana pemasukan 13.000 ton. Jadi kita menjaga stok itu 19 hampir 20.000 ton untuk kebutuhan
3 bulan, bahkan bisa sampai 5 bulan ke depan. Tak hanya beras, Ali Ahmad Naji Amsari juga memastikan pasokan bahan pokok lainnya seperti gula pasir, daging beku, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya aman dan mencukupi. Saat ini ketersediaan gula pasir di gudang Bulog Provinsi Jambi mencapai 200 ton lebih, daging beku 39 ton, dan minyak goreng 300 ton. Joko TVRI Jambi melaporkan. Yuk saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Sulak Gedang Kabupaten Kerinci naik. Kenaikan harga disebabkan kurangnya pasokan dari petani. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Sulak Gedang Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Saat ini cabai merah dijual di harga Rp70.000 per kilogram, naik dari sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang merah dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram, naik dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Trimarga Dania, mengatakan, kenaikan harga telah terjadi sejak 1 minggu terakhir yang disebabkan berbagai faktor. Salah satunya berkurangnya pasokan dari petani. Diprediksi harga kebutuhan pokok akan terus mengalami kenaikan seiring datangnya bulan suci Ramadan. Harga cabai sekarang berapa, Bu? 70 kilo. Sebelumnya berapa nih? Sebelumnya 60 atau 65 lah. Sekarang sudah naik semua. Ini udah berapa lama naiknya? Sekitar seminggu. Lalu udah naik 70. Berbeda dengan harga cabai merah dan bawang merah, harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur ayam ras relatif stabil hanya Rp50.000 per karpet. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk tingginya harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sungai Timur Jambi dikeluhkan oleh warga. Warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga jelang bulan suci Ramadan. Sejumlah harga kebutuhan pangan di pasar tradisional Sungai Timur Jambi masih tinggi. Seperti harga cabai rawit merah masih bertahan di harga Rp100.000 per kilogram dan daging ayam di harga Rp38.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai merah turun dari semula Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Masih tingginya harga kebutuhan pangan tersebut sangat dirasakan dampaknya bagi warga. Salah seorang warga, Dewi, mengatakan untuk menyiasati tingginya harga kebutuhan, ia membeli dengan jumlah yang lebih sedikit daripada biasanya. Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar jelang bulan suci Ramadan. Kalau belum pasok, seterusnya harga ya turun. Kan biar rakyat pun enak, nak mudik, nak ngeluh terus, ya kan. Kalau mahal kok. Berapa cabai sih? Tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Sungai Timur Jambi ini telah berlangsung hampir 2 pekan atau setelah pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari lalu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jaksa Sungai Penuh segera limpahkan perkara kasus korupsi Stadion Mini tahun 2022. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi. Hari ini, Saudara, Jaksa Sungai Penuh limpahkan berkas 3 orang tersangka kasus korupsi Stadion Mini tahun 2022. Pelimpahan berkas perkara ini guna mempercepat proses persidangan yang direncanakan berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerima 3 orang tersangka dan barang bukti kasus korupsi pembangunan Stadion Mini sepak bola di Desa Sungai Akar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022 yang merugikan negara mencapai Rp889 juta. 3 orang tersangka tersebut diantaranya Adiarta bin Syofan bertindak selaku konsultan pengawas, Weli Andres ASN Dinas Perkim Sungai Penuh, dan Yusrizal selaku pelaksana kegiatan. Kasih-Penkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan, setelah pelimpahan berkas perkara, para tersangka akan dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan, sambil menunggu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi. Selain 3 terdakwa, Kejati Sungai Penuh juga menetapkan 1 orang tersangka baru, yakni inisial SF bertindak selaku PPK kegiatan.
Kasus korupsi Stadion Mini Sepak Bola di Kota Sungai Penuh, yang mana saat ini perkaranya sudah dilakukan penetapan terhadap 3 orang tersangka dengan nama Adi Arta bin Sofyan selaku konsultan pengawas, Weli Andres selaku ASN pada Dinas Perkim, Yusrisal bin Nusri selaku pelaksana kegiatan. Yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan serah terima dari penyidik pada penuntut umum dan selanjutnya akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jambi. Atas perbuatannya para terdakwa dikenakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Hingga akhir tahun 2023 yang lalu, laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. Karena pada tahun 2023, laporan kekerasan terhadap anak mencapai 245 kasus. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi mencatat, laporan kekerasan perempuan dan anak hingga akhir 2023 kembali menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asino Prini mengatakan, hingga akhir 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 245 kasus. Sementara pada 2022 hanya 188 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2023 lebih didominasi kasus kekerasan terhadap anak mencapai 153 kasus. Sementara jumlah kekerasan terhadap perempuan hanya 86 kasus. Selain sebagai hal negatif, peningkatan kasus itu dinilai menjadi indikasi positif bahwa masyarakat telah berani memberikan laporan tindakan kekerasan yang dialami. Berdasarkan data UPTD PPA, persoalan ekonomi masih menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan, baik yang dialami perempuan maupun anak. Kekerasan dalam rumah tangga mendominasi catatan kasus untuk perempuan. Sementara untuk anak-anak, kasus yang terjadi didominasi pada kekerasan psikis maupun seksual. Meningkat dari tahun sebelumnya 188, pada tahun ini 245. Ini peningkatannya terjadi karena apa ya? Banyak faktor. Memang kalau data kekerasan pasti banyak yang bertanya kok meningkat. Meningkatnya itu kan dia datanya gunung es, yang bawah banyak, yang atasnya sedikit. Itu pertama. Yang kedua, layanan kita UPTD PPA sudah ada. Berarti pemerintah turut hadir sehingga masyarakat sudah tahu nih tempatnya. Sebenarnya kasus yang terjadi mungkin lebih banyak daripada 245. Tapi yang melapor yang sudah tahu mungkin baru terima 245. Untuk tahun 2024 hingga pertengahan Februari, UPTD PPA Provinsi Jambi telah menerima 12 laporan kekerasan, yakni 9 kekerasan terhadap anak dan 3 kasus lainnya merupakan kekerasan terhadap perempuan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memaksimalkan sosialisasi dan edukasi pembangunan kesetaraan gender di daerah. Sosialisasi bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong seluruh elemen masyarakat serta stakeholder terkait untuk memaksimalkan sosialisasi dan edukasi pembangunan kesetaraan gender di daerah. Hal itu ditekankan Wakil Gubernur Jambi saat membuka rapat koordinasi teknis pengarus utamaan gender atau PUJ dalam mewujudkan kota layak anak di Provinsi Jambi. Abdullah Sani mengatakan permasalahan mendasar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, yakni pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir pentingnya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pengarus utamaan gender menjadi strategi rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan maupun keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia. Abdullah Sani menargetkan Rakortek ini dapat mengintegrasikan komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia untuk menjamin sistem pembangunan yang berkesetaraan gender demi terpenuhinya hak dan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat. Mendorong sinergi dan kolaborasi untuk menciptakan kesetaraan gender di daerah akan memaksimalkan terwujudnya pembangunan kota layak anak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apresiasi dan terima kasih pada penyelenggara, juga kepada para narasumber dan seluruh hadirin peserta Rakortek ini, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung pelaksanaan agenda kegiatan pada hari ini. Pada kegiatan itu, Abdullah Sani secara simbolis meresmikan aplikasi Silayang dan studio podcast DP3AP2 Provinsi Jambi yang dibentuk untuk mencegah maupun menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sambut malam Nisfu Sya'ban, pemerintah Kabupaten Bungo gelar tausiah dan doa bersama. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo bersama unsur Forkompinda Sabtu malam tadi menggelar tausiah dan juga doa bersama untuk menyambut Nisfu Sya'ban. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini, saudara, diawali dengan sholat maghrib berjamaah. Pemerintah Kabupaten Bungo pada Sabtu malam menggelar tausiah dan doa bersama menyambut malam Nisfu Sya'ban. Kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya ini digelar di Pendopo Wisma Alisudin, Rumah Dinas Bupati Bungo. Peringatan malam Nisfu Sya'ban diawali dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, malam Nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang penuh berkah dan maghfirah. Pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doa yang dipanjatkan umatnya. Selain untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan malam Nisfu Sya'ban ini juga digelar untuk menyambung silaturahmi antar masyarakat muslim. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama kawan-kawan Forkopimda, pemerintah daerah melaksanakan memperingati Nisfu Sya'ban malam hari ini. Tentu malam hari ini kita minta doa yang baik-baik. Pertama, tentu kita menyambut bulan suci Ramadan, kita minta dimudahkan rezeki kita, dilapangkan hati kita, dipanjangkan umur kita. Kemudian juga kita minta jauh dari bala, dari bencana, dari mara bahaya di Kabupaten Bungo ini. Peringatan malam Nisfu Sya'ban juga diisi dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Alex dari kantor Kementerian Agama Bungo. Pada tausiahnya, Ustadz Alex mengajak jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa, memperbanyak zikir dan menyambung silaturahmi. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Terkait stunting, saudara, melalui kerjasama baik seluruh pihak, BKKBN Provinsi Jambi optimis target 12% penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi tercapai pada akhir 2024. BKKBN Provinsi Jambi optimis target 12% penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi tercapai pada akhir 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Putut Riyatno mengatakan, percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan sejak tahun 2021 telah menunjukkan hasil positif. Kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah maupun stakeholder terkait, mampu menurunkan angka stunting di Provinsi Jambi menjadi 22,6% pada perhitungan tahun 2021. Upaya penurunan stunting ini semakin membuahkan hasil yang baik dengan pencapaian 18% pada perhitungan tahun 2022. Melalui program pemberian makanan tambahan bagi anak usia di bawah 2 tahun, ibu hamil dan balita kurus, termasuk pembentukan bapak dan ibu asuh, BKKBN meyakini target penurunan stunting 14% atau minimal 15% untuk perhitungan 2023 tercapai. Penurunan angka stunting Provinsi Jambi akan dimaksimalkan pada tahun 2024 dengan berbagai program tambahan sehingga mampu mencapai target penurunan 12% di bawah angka nasional.
Data dari tahun 2021, 2022 ya, 2023 ini belum keluar. Nanti mungkin di akhir bulan ini hasil survei kesehatan akan. 2021 untuk Provinsi Jambi itu adalah 22,6%. Tahun 2022 itu sudah turun menjadi 18,0%. Kita berharap sesuai dengan target di tahun 2023 itu bisa 14%. Mudah-mudahan hasilnya akan, ataupun sekurang-kurangnya 15% sudah kita syukuri alhamdulillah. Untuk tahun 2024, kampanye dan pemberdayaan kampung KB, serta bantuan beras, fortifikasi hingga intervensi dan pembentukan jajanan aman di sekolah akan menjadi program tambahan dalam mempercepat penurunan stunting. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.